Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami beribadah di pagi hari ini. Kami bangun pagi dengan roh, jiwa, bahkan tubuh yang disegarkan, dipulihkan oleh Tuhan. Kami bangun pagi ketika orang-orang lain masih tertidur lelap, tapi kami bangun di pagi hari menyediakan hidup kami bagi Tuhan. Mau duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara, disapa oleh Tuhan dengan penuh cinta kasih. Hati ini ya Tuhan bentuklah sehingga kami mau duduk diam mendengarkan sungguh-sungguh. Dan kami mau mengerti apa yang Kau sampaikan. Oleh pertolongan Roh Kudus kiranya Engkau memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku yang setia dalam segenap kehidupan kami. Karenanya ya Allah, berbicaralah kepada setiap kami. Demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, shalom semuanya. Puji Tuhan. Hari ini, pagi ini, tema yang saya ingin sampaikan adalah Allah mengerti dan peduli. Karenanya slide saya boleh segera ditayangkan. Ibu Bapak yang terkasih, langsung slide 2 saja. Ibu Bapak yang terkasih, kalau kita membaca dalam Alkitab, ya khususnya Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi 1, karena sudah ada edisi 2. Tetapi edisi 2 belum ada digitalnya. Nah, waktu 3 bulanan yang lalu kalau saya tidak salah, Lembaga Alkitab Indonesia mengadakan pertemuan untuk menyusun Renstra, rencana strategis jangka menengah mereka. Saya mewakili kampus saya STFT Jakarta dan saya memberikan masukan bersama dengan teman-teman yang lain kepada LAI supaya TB2 segera ada digitalnya. Sejauh ini kita punya TB2 hanya hard copy, cetaknya begitu ya, digitalnya belum ada. Dan karenanya agak sulit buat kita untuk menggunakan TB2 karena belum bisa di-download. Kalaupun ada bajakan begitu. Dan saya katakan kepada LAI di sana, ada ibu ketua yang menjadi senior saya karena ketuanya adalah alumna dari kampus kami, jauh di atas saya. Dan saya katakan sebaiknya kalaupun memang harus berbayar silakan saja, kita akan pasti download berbayar gitu. Ibu bapak juga kalau download, kalau memang gratis silakan. Tapi kalau berbayar jangan cari bajakannya ya. Ya malu kita dipimpin roh tapi sukanya bajakan gitu. Ya juga kalau beli barang usahakan jangan KW1, KW2, KW3, KW super sekalipun. Ya malu kita dipimpin roh tapi belinya barang tipuan. Bajakan itu kan tipuan begitu ya. Nah ketika saya mengecek seluruh Alkitab ada 123 ayat dengan 127 kali kemunculan dalam Alkitab kata mengerti. Kata mengerti. Nah perjanjian lama ada 68 kali, perjanjian baru itu ada 59 kali. Nah kata mengerti dalam bahasa Indonesia umumnya adalah terjemahan dari 2 kata. Kalau di perjanjian lama itu dari syama, kalau dalam perjanjian baru itu ginosko. Nah syama ini menjadi menarik, mengapa? Karena ini penting sekali. Ini berkaitan juga misalnya dengan ulangan pasal 6 mulai dari ayat 4 sampai 6 tidak usah ditunjukkan. Yang berkata begini, Shema Yisrael Yahweh Elohim Yahweh Echad. Dalam bahasa Ibrani dikatakan begitu. Shema Yisrael, dengarlah orang-orang Israel, Yahweh Elohim Yahweh Allahmu Yahweh Echad. Yahweh itu tunggal. Itu dalam bahasa Ibraninya. Shema Yisrael, Yahweh Elohim, Yahweh Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allahmu, Yahweh itu Eka. Lebih tepat Eka daripada Esa sebetulnya. Nah ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata Shema itu sebetulnya mau menunjukkan bagian dari iman dan ketaatan. Dan karenanya berkaitan juga dengan syama. Karena ternyata mendengar itu harus mengerti. Karenanya mengerti itu syama dan kemudian dengarlah itu shema. Maka dikatakan dengarlah hai orang Israel. Maka kita bisa berkata ketika kita bicara iman itu berkaitan dengan ketaatan. Ada 3 langkah sederhana untuk kita menjadi taat. Dan di dalam kaitan dengan iman. Karena nanti di Ibrani 11 ayat 6, 7 dan 8 dikatakan karena iman maka Nuh taat. Karena iman maka Abraham taat. Kalau kita berkata saya percaya pada Kristus, ekspresinya adalah taat. Amin.
Kalau kita percaya kepada Kristus, ekspresinya taat. Kalau tidak ada ekspresi ketaatan, imanmu tidak genuine. Imanmu tidak asli. Tanpa ekspresi ketaatan. Tapi untuk beriman dengan ketaatan ada 3 langkah. Langkah yang pertama, Shema tadi, dengarlah. Dengarlah itu berarti, makanya di dalam perjanjian lama bahasa Indonesia TB1 dan juga terjemahan lama, itu suka ada kalimat begini, sendengkanlah telingamu. Betul ya? Sendengkanlah telingamu untuk mendengar. Kalau bahasa yang sekarang, berilah telingamu untuk mendengar. Langkah pertama kita taat adalah memberikan telinga untuk mendengar. Makanya tidak boleh kemudian masuk kanan keluar kiri. Tapi itu masih sedikit lebih baik. Karena kalau masuk kanan keluar kiri sempat lewat di kepala. Sempat lewat gitu. Paling tidak ada sedikit yang berbekas kan, begitu kan? Begitu kan? Tapi yang repot itu nggak masuk, mental, tek-tak begitu. Mental, begitu. Nah salah satu penyebabnya adalah pikiran kemana-mana. Kalau ibu-ibu bangun pagi, tadi gue nyalain kompor, udah gue matiin belum ya? Pikiran suka liar gitu. Almarhum mama saya satu ketika beberapa tahun yang lalu saya ajak jalan begitu, terus kemudian masuk tol, saya lupa ke arah Sentul kalau saya tidak salah, jalan-jalan begitu. Kemudian mama saya di atas tol itu berkata gini, setelah setengah jam lebih perjalanan, tadi kompor sudah mama matikan belum ya? Terus saya bilang sama mama saya, Ma, kalau kompor mama lupa matikan, ini udah 30-40 menit, rumah kita udah kebakaran. Dan kalau rumah kita kebakaran pasti udah masuk telepon. Asigor rumahmu kebakaran, rumah ibumu kebakaran, pasti seperti itu. Ya kan? Maka saya katakan jangan punya pikiran yang kemana-mana. Nah persoalan dengan banyak orang Kristen, tubuhnya di sini, pikirannya di tempat luar. Tuh ada yang bilang iya kan, diamini lagi. Diamini lagi, iya. Tubuhnya di sini, pikirannya tempat yang lain. Wah ntar habis gereja gue mau beli babi hong babi kecap segala macem gitu, perbabian gitu ya. Babi itu sebetulnya sehat. Kalau makannya sedikit, kalau makannya banyak, semua yang kebanyakan tidak sehat. Lebih sehat lagi kalau ngajak-ngajak saya. Bisa berbagi dengan saya kan babinya, jadi gak dimakan habis-habisan begitu. Nah ibu bapak yang terkasih, persoalan pertama adalah pikiran kita kemana-mana. Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang pertama. Yang kedua, judgmental. Udah langsung aja nih ngomongin apa sih gitu dengan mata yang begitu ya, mata mendelik nih. Langsung. Ada judgmental begitu. Ada sikap yang menghakimi orang yang menyampaikan firman Tuhan. Nah yang ketiga, penyebab yang ketiga. Ngantuk. Ngantuk. Saya cukup berani mengingatkan anggota jemaat yang datang beribadah. Kalau kelihatan udah mulai begini. Masuk dalam dunia roh ngantuk. Begitu, saya cukup berani untuk membangunkannya, paling tidak meminta kiri kanan membangunkan. Saya nggak pusing dengan ibu bapak jadi tersinggung. Saya lebih baik menyinggung ibu bapak supaya dengar firman Tuhan, daripada jaga perasaan ibu bapak tapi jadi nggak dengar firman Tuhan. Amin ya. Jadi kalau misalnya WL juga boleh mengingatkan. Kalau ada yang cuek-cuek aja gitu, kayak robot gitu, diem aja gini, padahal WL-nya udah jingkrak-jingkrak. Saya melihat bapak cukup gemuk ya. Bayangkan jingkrak-jingkrak itu kan lumayan melelahkan ya Pak. Lumayan melelahkan, apalagi kalau makin gemuk perut ikut goyang kan gitu. Udah jingkrak-jingkrak, udah ngajak dia tetapnya diam begini. Wah itu bahaya yang seperti itu. Apapun sebabnya, itu gambaran kesombongan. Nah kalau engkau sombong, sekejap saja Tuhan ambil nyawamu gimana? Nebukadnezar sekejap saja dijadikan gila. Herodes waktu kemudian dia pidato, rakyatnya bilang ini bukan suara manusia, ini suara Allah. Ditampar oleh malaikat sekejap mati. Mau ditampar malaikat. Lebih baik ditegur firman Tuhan kan, amin ya. Nah jadi langkah yang pertama mendengar sungguh-sungguh. Mendengar sungguh-sungguh, yang kedua setelah mendengar sungguh-sungguh mengerti yang didengar. Mengerti yang didengar. Satu ketika dalam Bible study saya didatangi oleh seorang bapak. Terus dia berkata, Pak Sigor tolong jelaskan satu ayat ini pada saya.
Kenapa Pak? Sudah 20 tahun saya baca ayat ini, saya nggak ngerti ayat ini. Betul, kata-kata itu tepat, 20 tahun. Itu persis dia bilang begitu. Terus saya katakan begini, waktu saya coba baca, saya jelaskan, begitu saya cek bahasa-bahasa aslinya karena saya mengerti bahasa-bahasa asli dalam Alkitab, kemudian saya jelaskan, oh, ayat ini maksudnya gini. Terus dia bilang, aduh Pak, 20 tahun saya nggak ngerti, ternyata itu maksudnya. Saya nggak senang dengan pernyataan itu. Saya malah nggak happy. Saya berkata gini, Pak, satu ayat aja butuh 20 tahun. Alkitab ada berapa ribu ayat Pak? Sampai engkau mati bisa nggak selesai engkau memahami Alkitab. Jangan-jangan sampai engkau mati cuma sedikit bagian dari Alkitab yang engkau mengerti. Selebihnya engkau nggak mengerti. Ini persoalan juga banyak orang Kristen. Mereka nggak mengerti apa yang disampaikan oleh firman Allah. Saya cukup sering diminta karena saya dosen untuk webinar, seminar Tritunggal, Kristologi, Pneumatologi. Dan cukup banyak, saya mimpin diklat juga calon PDP, PDM, PDT di sinode kita, BPP Teologi dari BPP kita. Cukup sering bahkan yang PDP, yang PDM, bahkan calon PDT tidak betul-betul mengerti Allah Tritunggal. Wah itu bikin bingung saya gitu. Bikin bingung saya, jadi bayangkan kalau calon-calon pejabat saja tidak mengerti Tritunggal, bagaimana berharap anggota-anggota jemaat mengerti kan? Dan cukup banyak ketika saya mimpin webinar, bukan hanya di gereja-gereja Bethel Indonesia, di gereja Protestan juga banyak. Ketika saya datang saya tanya, kamu paham gak Tritunggal? Tolong jelaskan. Waktu dijelaskan, gini Pak, saya di rumah kepala rumah tangga, saya di kampus ini dosen, kemudian saya di RW, saya ketua RW. Nah ini Tritunggal, saya bilang bukan. Itu bukan Tritunggal, itu modalisme dan sudah dianggap sesat oleh bapak-bapak gereja di abad ketiga keempat. Tapi sejujurnya banyak orang Kristen menjelaskan Tritunggal seperti itu. Hati-hati loh, pemahamanmu yang salah tentang Allah berarti engkau menyembah Allah yang berbeda. Jangan pikir gampang, jangan pikir sederhana. Pemahamanmu tentang Allah yang berbeda, yang tidak alkitabiah, engkau menyembah Allah yang lain, bukan Allah yang Alkitab jelaskan. Pahami seriusnya masalah ini, begitu ya. Nah karenanya, pertama mendengar, artinya begini, as a start sebagai permulaan, boleh nggak saya percaya tapi belum mengerti? Boleh, sebagai awal saya percaya. Mengapa saya percaya tapi belum mengerti? Karena di tahap awal itu Allah datang kepada saya. Di tahap awal itu dia berjumpa dengan saya. Dan saya jadi percaya lewat berbagai macam pengalaman hidup. Yang masing-masing kita bisa berbeda. Nah ketika saya mengalami pengalaman hidup itu, saya berjumpa dengan Tuhan, saya jadi percaya. Tapi waktu saya percaya, belum tentu saya mengerti apa yang saya percaya. And that is okay. Itu oke saja. Tetapi kita tidak boleh 20 tahun lalu percaya dan tidak mengerti, 20 tahun kemudian tetap percaya dan tidak mengerti. Berarti engkau tidak mengenal siapa Allahmu. Engkau tidak punya gairah mengenal siapa Allahmu. Bahasa Latinnya berkata begini, fides quaerens intellectum. Fides quaerens intellectum. Faith seeks understanding. Iman mencari pengertian. The true faith will force you to understand what you believe. Iman yang sejati akan mendorong kita untuk mengerti apa yang kita percaya. Itu iman yang sejati. Iman yang sejati akan mendorong saya mengerti apa yang saya imani. Ketika pertumbuhan saya rohani bertumbuh, ada yang saya percaya tapi belum mengerti, saya berusaha untuk mengerti. Iman yang sejati di dalam diri kita akan mendorong itu. Akan mendorong itu. Nah kemudian yang ketiga, setelah mendengar, kemudian mengerti, maka kemudian taat. Jadi kalau kita mendengar saja sudah gagal, jangan harap taat, mustahil. Kalau kita mendengar saja gagal, jangan harap kita taat. Karena langkah pertama saja sudah gagal. Baru setelah itu mengerti, baru setelah itu taat. Tidak mungkin kau taat tanpa mengerti. Dan tidak mungkin kau mengerti kalau tidak mendengar sungguh-sungguh. Nah ini pentingnya syama tadi. Nah berikutnya, ibu bapak yang terkasih. Ini menarik sekali. Dari sebanyak itu kemunculan, 127. Saya sudah mengeceknya. Karena kalau saya siapkan khotbah seperti ini, misalnya 123, 127.
maka semua ayat itu harus saya baca. Harus saya baca. Harus saya baca. Mempersiapkan khotbah, boleh nggak berdoa? Boleh. Berdoa setengah jam juga boleh. Tapi jangan baca Alkitabnya sebentar. Jangan baca Alkitabnya sebentar. Ingat, mendengar sungguh, mengerti, baru melakukan. Bagaimana engkau mengerti kalau baca Alkitabnya sebentar? Saya memulai di gereja saya baca Alkitab rutin harian. Setiap hari 5 pasal, mulai Kejadian 1 sampai pasal 5. Sekarang sudah di Hakim-Hakim. Saya mulainya sekitar 2 bulan lalu. Dalam sekitar 60-an hari, berarti kali 5 pasal sudah 300-an pasal. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, mengapa saya dorong seperti itu? Tapi volunteer, tidak saya paksa. Pengerja saya endorse untuk melakukannya. Ada anggota jemaat yang kemudian juga mau terlibat. Dan saya bikin grup WA khusus dan masing-masing wajib melaporkan dan menceritakan apa yang kau dapat dari pembacaan tiap hari itu. Begitu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, dari 123 sampai 127 ayat itu, hanya 2 yang menyatakan subjeknya Allah. Subjeknya Allah, pelakunya Allah. Selebihnya, subjeknya pelakunya adalah manusia. Nah, ini statistik yang penting sekali. Artinya begini, dari 123 ayat itu atau 127 kemunculan, hanya ada 2 ayat yang berkata Allah mengerti. Allah mengerti. Selebihnya 125 kemunculan manusia yang mengerti. Nah, slide berikutnya. Kalau begitu siapa yang mesti mengerti? 2 ayat tadi menunjukkan Allah mengerti. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, ini absolut, ini mutlak, tidak berubah-ubah, tidak bersyarat, tidak kondisional. Saya mau beritahu, Allah mengerti itu betul-betul mutlak sifatnya. Mutlak. Tidak berubah-ubah. Manusia berubah-ubah, betul? Betul ya? Manusia berubah-ubah, bisa jadi makin baik, bisa makin buruk. Kadang membaik, kadang bisa memburuk, begitu. Karena kita harus bertobat setiap saat supaya makin hari makin baik. Bukan makin baik terus turun, baik. Enggak seperti itu roller coaster, seperti itu. Nah, Allah mengerti ini absolut, mutlak, tidak berubah, tidak bersyarat, tidak kondisional. Tidak bersyarat, tidak kondisional itu sama. Enggak perlu ada kondisi atau syarat untuk dia kemudian mengerti. Itu menjadi hakikat dirinya. Sekalipun misalnya kita tidak peduli pada Allah, dia peduli. Sekalipun kita tidak mau pusing dengan kehidupan rohani, tapi dia peduli. Karenanya Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya apa? Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Allah tidak berubah. Jadi kalau firman Tuhan berkata Allah mengerti, maka selamanya dia mengerti. Kalau Alkitab berkata Allah mengerti, pada semua kita dia mengerti. Pada semua. Mengapa? Karena Allah tidak berubah. Kalau Allah berubah, dia bukan Allah. Ini prinsip teologi yang basic ketika kita bicara karakteristik Allah. Salah satu karakteristik utama Allah selain Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa adalah dia tidak berubah. Ini bisa dipegang sampai kapanpun. Bisa dipegang, betul-betul bisa dipegang. Slide berikutnya. Nah, ini 2 ayat. Saya bikin besar, saya bikin kecil, yang besar itu jadi highlightnya. 1 Tawarikh 28 ayat 9. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan dengan rela hati. Kita baca yang saya highlight. 1, 2, 3. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, ia berkenan ditemui. Wah, luar biasa. Luar biasa. Waktu saya nulis tesis tahun 2008, selesainya 2008. Saya mau wawancara banyak orang, pendeta. Karena tesis saya tentang GBI, berdiri segala macam. Maka saya wawancaralah para pendiri GBI yang mayoritas sudah almarhum sekarang. Misalnya yang saya wawancara itu Andreas Suryadi, kemudian Om Ho H.L. Senduk, kemudian juga Pak Mesah, SJ Mesah, kemudian Pak Timotius Jonathan di Bandung dan seterusnya. Ketika saya tiba mewawancara ada salah satu pendeta,
Itu 3 bulan saya coba untuk ketemu. Gak bisa loh. Gak bisa. 3 bulan. Saya datang, dia khotbah di mana saya datang. Selalu, ya saya menyebutnya bodyguard, ya pengerja. Tapi pengerjanya itu mengelilingi dia, saya gak bisa akses. Menembus itu aja gak bisa saya. Ngeri loh. Lebih gampang datang kepada Tuhan daripada kepada pendeta kan. Gak bisa saya menembusnya. 3 bulan. Akhirnya kepayahan saya wawancaralah anaknya, anak menantunya. Baru saya bisa dan dapatlah data-data yang saya butuhkan. Tapi dalam hati saya geleng-geleng kepala, dia lebih dari Tuhan. Dia lebih dari Tuhan. Bayangkan 3 bulan saya coba untuk dekati wawancara. Gak bisa ketemu, selalu diblokir oleh bodyguard-bodyguardnya itu. Dan bodyguard ini penjilat semua. Penjilat semua, ini mengerikan sekali. Ini bukan hamba Tuhan, bahkan dia melebihi Tuhannya. Sementara Tuhan kita, ibu bapak bisa datang kapanpun. Bisa datang kapanpun. Bisa datang kapanpun. Jika engkau mencari dia, ia berkenan ditemui. Kalau kita datang, dia berkenan ditemui. Yang kedua, Mazmur 139 ayat 2 berkata, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengetahui pikiranku dari jauh. Maksudnya dari jauh dari segi waktu maupun tempat. Sekalipun dia di surga dalam tahtanya di kerajaan surganya, dia tahu dari kejauhan pikiran kita. Dia tahu keadaan kita. Ketika dikatakan aku duduk atau berdiri itu bicara keadaan kita. Situasi kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dia tahu. Dia tahu. Saya mau tanya sama ibu bapak yang terkasih. Siapa dalam kehidupan ibu bapak yang betul-betul peduli akan setiap kejadian dalam kehidupanmu? Siapa? Kalau suami paling hebat istri kan. Kalau istri paling hebat suami. Kalau anak-anak paling hebat orang tua. Sementara anak-anak, banyak anak-anak yang tidak peduli keadaan orang tuanya kan. Nanti begitu dia jadi orang tua baru dia sadar keadaan itu. Tapi selebihnya, ada yang betul-betul peduli dengan setiap keadaan kita, setiap kejadian kita. Ada yang betul-betul peduli. Saya mau beritahu, nggak ada. Nggak ada. Misalnya kita mati sekarang, datang misalnya katakanlah bombastik sekalian ya, 10.000 orang datang melayat gitu. Ngasih angpau segala macam. Mungkin ada yang nangis. Dalam budaya Tionghoa sama dengan budaya Batak kami, pasti banyak yang nangis. Dan kadang-kadang nangisnya bohongan gitu. Bohongan. Nangisnya bohongan. Saya mau tanya. Kayak mama saya meninggal 6 April tahun lalu. Setelah seminggu, mereka masih ingat? Enggak. Seminggu mungkin masih ingat, 2 minggu masih ingat? Enggak. Sebulan, udah lupa tuh. Udah lupa. Dan itu yang saya alami bahkan dari keluarga terdekat saya. Ketika mama meninggal 1 minggu, 2 minggu masih ada penghiburan setelah itu. Kita kayak dianggap gak ada lagi begitu. Kedukaan itu berat loh. Tapi seringkali orang pikir kok begitu sih cengeng amat. Bukan itu, engkau berarti tidak betul-betul mengerti. Banyak orang kemudian jadi judgmental, jadi suka menghakimi. Apa sih begitu amat, baru udah sebulan kok masih aja nangis-nangis. Kita tidak mengerti kedalaman hati yang terluka dari seorang yang kehilangan. Entah ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, anaknya, dan seterusnya. Tapi saya mau beritahu, manusia tidak mengerti. Manusia mungkin cepat melupakan. Allah mengerti. Allah tidak akan melupakan. Tidak akan, betul-betul. Dan kalau ibu bapak betul-betul imani ayat ini. Wow, luar biasa. Bahkan ada lagu kan? Ada lagu. Bahkan sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Teman saya lebih botak dari saya. Terus dia bayar berapa puluh atau sampai 100 juta tanam rambut di kepala. Terus ketemu sama saya rambutnya cakep gitu. Terus dia cerita tanam rambut pak gitu. Mahal kan tanam rambut. Terus saya bilang sama istri saya dengan lagu itu. Saya botak atas seizin Tuhan. Betul kan? Karena setiap helainya jatuh, tidak mungkin jatuh tanpa seizin Tuhan. Berarti kehendak saya botak kan? Kehendak Tuhan kan botak berarti kan? Jadi saya tidak perlu bikin cakep-cakep, memang begini gitu. Ya, jadi bapak-bapak yang udah mulai rambutnya kayak saya jangan stres. Ya, jangan kemudian puber kedua ketiga gitu. Lihat kaca, wah ini mesti saya tambahin rambut nih dan seterusnya. Jangan. Yang memutih juga nggak perlu dicet-cet lah.
Nggak perlulah. Memang itu bagian dari kehendak Tuhan. Sampai putih rambutku, engkau akan menggendong aku kan? Kan begitu. Itu juga kan berarti rambut putih kehendak Tuhan kan? Ya, kita bicara secara fisik karena firman Tuhan juga cakup itu. Sekarang saya kebalik ke sini. Engkau mengetahui kapan aku duduk, kapan aku berdiri. Engkau mengerti pikiran dari jauh. Tuhan betul-betul mengerti. Slide berikutnya. Ini hasil penelitian. Persoalan kita adalah manusia butuh berulang-ulang untuk diyakinkan. Ini hasil penelitian. Dan yang meneliti ini bukan universitas ece-ece. Kalau Ibu Bapak lihat linknya itu adalah Vanderbilt University di Amerika Serikat. Dan Vanderbilt sekarang masuk rankingnya 50 terbaik di dunia. 50 terbaik. Dan hasil risetnya berkata begini. Study shows that repeated statements are more often judged to be true regardless of a person's age or prior knowledge. Penelitian membuktikan pernyataan atau perkataan yang diulang-ulang akan diterima, dinilai sebagai benar terlepas dari pengetahuan usia seseorang atau pengetahuan sebelumnya. Jadi dengan kata lain begini, ketika Alkitab hanya berkata 2 kali Allah mengerti, bagi banyak orang percaya kurang meyakinkan. Kok cuma 2 kali sih ngomongnya? Harusnya berkali-kali. Nah itu adalah model berpikir mentalitas kita. Kita lebih senang itu kalau diulang-ulang, berulang, baru jadi yakin. Itu hasil penelitian menunjukkan mentalitas semua manusia. Contohnya nih, ketika 1 orang masuk jalur busway, 2 orang, 3 orang, lama-lama itu jadi kebenaran. Dan Indonesia paling mengerikan loh. Jalur busway ke arah kanan. Dari arah kanan bisa ada motor banyak lawan arah di jalur busway. Itu di mana logikanya? Itulah yang disebut dengan kesalahan diulang-ulang jadi kebenaran. Kebohongan diulang-ulang akan jadi kebenaran. Dan contoh di negeri ini banyaknya luar biasa. Tadi menunjukkan ini justru benar sekali. Segala sesuatu yang diulang-ulang akan jadi kebenaran. Sekalipun itu salah. Makanya kemudian mengapa kita tidak yakin pada firman Tuhan? Karena tidak diulang-ulang. Ketika misalnya dikatakan hanya 2 ayat Allah mengerti, kita ragu. Kok cuma 2 kali? Padahal saya mau beritahu, 1 kali saja Allah berfirman, itu bisa dipegang karena firmannya ya dan amin. Dan tidak bergantung pada keadaan kita. Tapi bergantung pada dirinya sendiri yang ya amin tadi. Bahwa dia absolut, dia mutlak, dia tidak berubah-ubah, tidak bersyarat. Maka kalaupun hanya 2 ayat yang berkata Allah mengerti, itu bisa dipegang erat-erat seperti ini. Bisa dipegang erat-erat seperti ini. Katakan amin. Sehingga persoalannya sebetulnya bukan pada Allah, tapi pada diri kita. Nah counter dari sini karenanya harus baca firman Tuhan secara rutin. Supaya apa? Firman Tuhan yang rutin dibaca membentuk kebenaran dalam diri kita. Ini sebetulnya kayak pertarungan. Ini seperti pertarungan. Battlefield of kita itu di sini. Mind is our battlefield. Ketika misalnya yang lain-lain yang berulang-ulang disampaikan, kita terima itu sebagai kebenaran. Tapi kalau firman Tuhan sekali tidak kita terima sebagai kebenaran, kita harus mendengarnya, membacanya berulang-ulang sehingga kemudian di sini dibentuk oleh firman Tuhan. Ini hakikatnya tidak bisa kita ubah. Maka kita harus menggunakan ini untuk mengubah hidup kita. Yaitu apa? Baca firman berulang-ulang. Karena firman Tuhan pada dirinya sendiri kebenaran. Tapi kalau 1-2 kali kita baca belum menjadi pegangan hidup kita. Belum jadi kebenaran yang berurat akar di dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan yang pada dirinya sendiri adalah kebenaran. Kalau kita baca berulang-ulang baru di situ membentuk diri kita. Jadi sadar mengapa Tuhan kemudian berkata dengarkanlah. Berulang-ulang dengarkanlah. Supaya membentuk kita semua. Slide berikutnya, lalu siapa yang mengerti? Dari 125 kemunculan subjeknya adalah manusia. Persoalannya adalah manusia tidak mengerti kehendak dan rencana Allah. Dan firman Tuhan berkata seperti langit dan bumi, jarak antara rencana Tuhan dengan rencana manusia. Kita nggak ngerti kehendak dan rencana Allah.
Bahkan Daud sendiri, Mazmur 73:22 berkata, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Seberapa kita betul-betul menyadari ini? Seberapa kita? Saya pernah memimpin satu seminar, satu GBI juga. Kemudian ada satu orang menanya kepada saya, dan dia berkata, Pak, menurut saya Bapak salah tuh, ayat itu harusnya begini, karena saya nulis skripsi tentang itu. Satu teks di Perjanjian Lama tentang langit baru, bumi baru. Dan ketika saya jawab, ngajak debat begitu. Saya katakan, wah kacau nih, kacau. Berarti ada keangkuhan. Dia baru nulis skripsi. Saya ambil disertasi ke Jerman, bidang biblika. Dia cuma ambil skripsi di STT di Jakarta, yang gak jelas juga akreditasinya. Arogan. Dan kemudian saya tidak ladeni. Ngapain saya ladeni? Karena akan jadi membuang mutiara ke mulut babi jadinya. Saya gak bilang dia babi ya. Tapi ini perumpamaan yang Tuhan bilang, seperti memberikan mutiara ke mulut babi artinya sia-sia. Makanya hindari perdebatan. Hindari perdebatan. Kalau Bapak menyampaikan sesuatu, orang ngajak debat, hindari. Gak ada gunanya kita debat kusir. Buang-buang waktu. Nah, karenanya kembali di sini, aku dungu dan tidak mengerti. Cukup banyak orang yang kemudian menunjukkan dia ngerti firman Tuhan. Kalau dia menyatakan dirinya, menunjukkan, menampilkan, memeragakan dirinya betul-betul mengerti firman Tuhan, dia lebih hebat dari Daud. Padahal Daud keturunannya jadi Mesias. Berarti dia lebih hebat dari Daud yang keturunannya menghasilkan Mesias. Ngeri loh. Jadinya ngeri sekali. Karena itu harus rendah hati. Nah, karenanya Bapak yang terkasih, saya mau izin dulu mengenai Allah mengerti setiap keadaan kita ini. Slide berikutnya. Bagaimana saya bisa mengerti? Pertama, kita harus mengerti kehendak Allah, rencana Allah. Dan Allah yang membuat kita mengerti. Kalau kita baca firman, kita harus doa, Tuhan tunjukkan firman-Mu buat aku mengerti. Kalau tidak mengerti juga, tanya pada orang yang lebih mengerti. Di sini juga ada pelayan-pelayan Tuhan yang belajar Alkitab. Tanya. Kalau dengar khotbah tidak mengerti, hamba Tuhannya sudah keburu pulang. Cari di sini pelayan pengerja hamba Tuhan yang bisa menjelaskan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan di sini. Jangan duduk diam dalam ketidakmengertian. Tadi iman mencari pengertian. Dari mendengar harus mengerti. Nah, Mazmur 119 ayat 27 berkata begini, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, kata Daud. 119 ayat 34, buatlah aku mengerti maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya segenap hati. Perhatikan, mendengar dulu, mengerti, baru memegang. Bagaimana kita bisa memegang firman Allah kalau nggak mengerti? Itu logikanya. Ayat 125, hamba-Mu aku ini, buatlah aku mengerti supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini penting sekali. Karenanya baca firman Tuhan harus rutin supaya kita mengerti betul-betul. Nah, saya mau share pengalaman saya sebelum saya masuk ke bagian yang kedua dan ketiga terakhir. 8 bulan terakhir, mulai dari sekitaran September, Oktober lah kurang lebih begitu. Saya mengalami kecelakaan 3 kali dalam 8 bulan. Saya yakin di antara ibu bapak tidak ada yang seperti saya. September tahun lalu selesai mengajar diklat di Gading Serpong dari Sinode. Setelah itu ada pelantikan pendeta penuh. Saya pernah cerita di sini, mobil Terio saya ditabrak motor. Nah, kemudian April tahun ini saya udah ganti mobil, saya beli mobil Cina, Alves. Mobil saya lagi parkir dihantam truk. Lagi parkir loh. Dan saya pikir okelah Tuhan, saya sudah dapat 2 kali pengalaman. Tapi ternyata tidak. 10 Juli kemarin kalau ibu bapak menyaksikan televisi, iNews dan yang lain-lain. Saya salah satu korban tabrakan beruntun di kilometer 85 di tol Cipularang. 10 kendaraan tabrakan beruntun disebabkan oleh
bus yang remnya blong dari kilometer 88, jalanan itu turun, kami di sini sedang padat merayap, dihantam, bak begitu. Dan kemudian mobil saya itu baru keluar 1 minggu dari bengkel. Baru 1 minggu. Iya, baru 1 minggu. Nah, kalau mobil saya begini, maka jadi dari atas itu truk begitu, busnya nabrak truk, kemudian saya ditabrak dari belakang, tak begini, dari jalur kanan ditabrak, terus kemudian ngegeser begini, dihantam dari kiri, kebanting lagi begini, dihantam lagi dari kanan, kemudian terakhir dihantam kanan depan dan sempat dalam posisi seperti ini. Saya nyupir di sini, truk itu begini. Terus dari jalur kanan, mobil saya tuh spinning, tak sampai ke jalur pinggir, ke bahu jalan. Salah satu korban Honda Jazz itu kebalik begini. Korban yang lain truk pickup itu kebalik seperti ini. Nah kemudian mobil saya dari tabrakan sampai 4 kali. Jadi kiri kanan depan belakang bukan ada Tuhan tapi ditabrak truk. Nah itu mobil saya gini, tak begitu. Yang luar biasa mobil saya ditabrak sedemikian rupa dengan 4 truk berbeda menabrak itu, mobil saya nggak kebanting begini. Tidak kebanting seperti ini. Honda Jazz ditabrak dari belakang, dia kebalik begini. Truk pickup ada yang sampai begini, tak begitu. Nah kemudian begitu keluar saya lihat istri saya, 2 anak kami dan 1 teman anak saya lihat keadaannya baik. Saya keluar dan ketika saya keluar, saya lihat korban ada beberapa begitu, kemudian ada Honda Jazz yang terbalik, kemudian suaminya keluar dulu menolong istrinya begitu karena istrinya di samping di sini, jadi istrinya yang kena tanah gitu ya, kena jalan. Kemudian ada beberapa korban yang lain begitu, saya lihat busnya hancur di depan. Ibu Bapak YouTube, cek saja di YouTube. Di situ saya di paling depan, pakai celana pendek, pakai kaos merah. Itu kelihatan banget ya. Kalau ingat filmnya, videonya Ibu Bapak pasti kenal itu saya. Karena botak gitu kelihatan. Silau men gitu. Nah kemudian ada korban yang celaka, saya bantu taruh ke tandu, dari tandu saya bantu ke ambulans. Mobil yang Honda Jazz ditarik derek, saya bantu ikut membalikkan mobil itu. Kemudian pickup yang terbalik itu saya ikut bantu juga, ketika diderek saya ikut bantu ngedorong juga. Nah waktu saya ditabrak itu, ini di sini, itu persis seperti itu tadi, ya udah nempel begini. Itu luar biasanya, hati saya tenang luar biasa, tenang luar biasa. Tenang luar biasa. Tidak ada sedikit pun ketakutan di hati saya. Tidak sedikit pun. Nah setelah itu karena saya semua lihat baik segala macam, saya nggak pusing lagi dengan mobil saya yang babak belur, saya tolong orang-orang. Dan ini yang benar seharusnya. Anak Tuhan dalam kesusahan tetap harus jadi berkat bagi orang-orang lain. Katakan amin. Anak Tuhan nggak boleh egois, bahkan sekalipun menderita, dia harus tetap jadi berkat bagi banyak orang. Saya melakukan itu semua, padahal sebetulnya saya lagi mengalami inflammatory muscle di sini, bagian depan. Tapi waktu kejadian itu saya lupa, ini nggak terasa. Waktu saya bantu-bantu segala macam, besoknya 2 hari kemudian hari Jumat, sakit sekali. Dan saya ke dokter, ternyata inflammatory muscle-nya jadi 2, depan dan belakang. Terus menyatu sampai ke sini, begitu. Dan saya kidal, repot kan. Nah seperti megang mic ini saya nggak pakai tangan kanan karena absurd buat saya, aneh gitu karena saya kidal. Saya tetap pakai tangan kiri. Di sini agak berat di sini. Nah Ibu Bapak yang terkasih, kami di Purwakarta masuk di hotel karena nggak mungkin lagi pulang ke Jakarta, mobil udah nggak bisa dibawa pulang ke Jakarta. Saya nginap di hotel, bangun pagi jam 5. Saya sekarang ini selalu 5 jam tidur. Tadi pagi saya bangun setengah 5. Lebih cepat dari alarm HP saya. Alarm saya bikin jam 5, saya jam 4.45 tadi sudah terbangun, tadi pagi. Saya biasa tidur sekarang tinggal 5 jam. Saya sampai bilang istri saya, tubuh saya sekarang kok kayaknya cuma cukup 5 jam tuh cukup gitu. Orang Kristen gak boleh tidur kelamaan ya. Ya gak boleh. Ada yang mulai. Orang Kristen theme songnya gak boleh bangun tidur lagi, bangun. Mati seterusnya. Kan penyanyinya kan begitu kan. Orang Kristen gak boleh begitu ya. Nah kemudian saya bangun pagi, saya duduk di atas kasur saya duduk. Saya lihat istri saya sama anak perempuan saya masih tidur. Saya duduk begini terus saya berdoa di atas kasur. Tuhan, mengapa seperti ini? 8 bulan 3 kali ketabrakan. Dan gak ada satupun salah saya.
Mengapa Tuhan? Saya bertanya sampai 4 kali dalam doa saya di jam 5 pagi itu. Terus kemudian di hati saya ada jawaban begini. Lihat Ayub. Ibu bapak, kalau ibu bapak tidak baca Alkitab dengan rutin, pasti bingung. Ayub siapa Tuhan? Ayub Effendi, Ayub Yahya. Saya punya pemain bass namanya juga Ayub. Ayub pemain bass. Kan gak ngerti. Tapi karena baca Alkitab rutin terus menerus dan Ayub itu saya sudah beberapa kali mimpin seminar tentang penderitaan menurut kitab Ayub. Maka kalau Bapak baca pasal 2, iblis datang ke tahta Allah. Berarti singkatnya penderitaan, konsep di situ yang mau ditawarkan, penderitaan adalah karena iblis. Tapi kemudian Bildad, Elifaz, Zofar, 3 teman Ayub berkata, kamu bersalah, berdosa di hadapan Allah, karena itu kamu dihukum. Berarti konsep yang kedua, penderitaan adalah hukuman atas dosa. Tapi kemudian Ayub menjawab begini, tidak, aku tidak bersalah. Dengan tidak bersalah Allah menghukum aku. Berarti konsep yang ketiga, penderitaan adalah tindakan semena-mena Allah. Hak prerogatif Allah kalau lebih halusnya. Kalau kasarnya Allah semena-mena. Tapi kalau baca pasal 30 sampai selesai, maka konsep yang keempat yang mau dihadirkan oleh kitab Ayub, bahwa penderitaan adalah teman perjalanan hidup setiap manusia selama dia hidup. Maka ketika Tuhan bilang, lihat Ayub, saya langsung mengerti apa yang Tuhan maksudkan. Mengapa? Karena firman-nya selalu saya baca. Jadi Tuhan cukup sekejap saja kasih begitu, saya mengerti langsung. Bukan karena iblis menghukum saya, bukan atas hukuman dosa, bukan bahwa Allah semena-mena. Tapi memang bagian dari perjalanan hidupku adalah penderitaan demi penderitaan. Dan karenanya orang percaya tidak boleh lagi melihat penderitaan sebagai hal yang buruk. Katakan amin. Ini tidak populer buat kebanyakan orang Kristen, tapi ini yang Alkitabiah. Saya mau beritahu, ini yang Alkitabiah. Coba tunjuk tangan siapa di sini yang tidak pernah menderita sepanjang kehidupannya. Ada? Kalau ada berarti engkau malaikat. Selama engkau masih manusia, penderitaan akan datang silih berganti. Karena itu bagian dari dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Maka mentalitas di sini dan di sini, penderitaan bukanlah hal yang buruk, penderitaan adalah teman perjalanan sepanjang kehidupan setiap manusia. Katakan amin. Yang kedua muncul di hati saya. Setelah berkata begitu dan saya mengerti apa yang Tuhan maksudkan karena rutin baca firman. Mengapa saya katakan begitu? Roh Kudus akan mengingatkan segala sesuatu yang Yesus telah ajarkan. Lalu bagaimana Roh Kudus bisa bicara kalau kita jarang baca firman? Yang kedua, di hati. Ini yang membuat saya di dalam doa pagi saya itu menangis luar biasa. Di hati saya muncul, nyawamu aku lindungi. Saya menangis sejadi-jadinya. Kenapa menangis? Bukan hanya bahwa dia melindungi nyawaku. Tapi perkataan itu menunjukkan ada perlindungan Tuhan yang bukan hanya melindungi saya. Tapi melindungi istri, anak-anak, bahkan teman anak saya. Bahkan 10 korban semua terlindungi, tidak ada yang cedera, bayangkan. Jangankan mati, cedera saja tidak. Saya mau beritahu kalau engkau anak Tuhan yang sungguh-sungguh, perlindungan Tuhan atas engkau melindungi juga orang di sekitarmu. Kalau engkau ayah, kau dilindungi Tuhan, perlindunganmu juga atas istri, atas anak-anakmu. Dan itu esensi orang Kristen, jadi berkat. Katakan amin. Saya menangis sejadi-jadinya, saya katakan Tuhan, bahkan 9 mobil yang lain tidak satu pun cedera. Dan apa yang terjadi kemudian? Kami kumpul, bikin WhatsApp group, saya kemudian ditunjuk jadi koordinator para korban. Koordinator para korban. Maka kemudian saya berhubungan dengan perusahaan dari bus yang menabrak begitu, komunikasi dengan Polres. Kemudian kami ke Polres Purwakarta, saya sudah 3 kali, besok Kamis kami gelar perkara. Maka kemudian saya ketemu dengan perwakilan dari perusahaan bus itu dan saya katakan saya mewakili 9 korban yang lain. Mereka meminta saya jadi juru bicara, jadi koordinator. Dan saya katakan kepada teman-teman yang lain, tenang, saya akan perjuangkan kalian mendapatkan ganti rugi yang adil. Ganti rugi yang adil. Dan puji Tuhan semua dapat ganti rugi yang adil. Itu orang Kristen, gak boleh mikirin diri sendiri betapapun susahnya engkau. Katakan amin.
Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bayangkan ketika Tuhan bilang nyawamu kulindungi. Terus istri saya bilang, Pak kamu tahu gak, waktu kejadian itu kayak mobil kita ada tangan Tuhan yang megang. Spinning begini bisa gak kebalik begitu. Dan di dalam itu kami sedikit pun luka tidak. Teman anak saya itu duduk di sebelah kanan di belakang kursi supir. Itu dihantam truk sampai dipepet begitu. Saya tanya, kamu cedera enggak? Kamu lecet enggak? Kamu sakit kepala? Enggak. Perlindungan Tuhan luar biasa. Dia jagai seperti ini. Sekarang kalau saya mau beritahu, kalau tangan Tuhan tidak ada di situ, saya enggak di sini, saya mati. Kalau tangan Tuhan tidak ada atas mobil itu, kami berlima sudah di kuburan. Bayangkan, bisa dibayangkan sampai spinning seperti ini. Semua teman saya juga berkata kemudian, bisa ya Pak sedikit pun gak luka. Kemudian para korban, sebagian besar muslim sampai bilang, alhamdulillah tidak ada yang cedera. Saya katakan puji Tuhan, tapi saya gak mau ngomong, biar saja mereka mengalami. Dan kemudian saya introdusir bahwa saya dosen, saya pendeta. Dan mereka tahu kemudian. Polisi juga tahu saya pendeta dan dosen teologi, dosennya para calon pendeta. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, kalau tangan Tuhan tidak, saya mati sudah, saya gak ada di sini, saya udah di kuburan. Mungkin San Diego Hills, mungkin kalau punya duit keluarga saya. Tapi kalau enggak Pondok Rangon gitu, paling enggak di situ. Udah mati, udah gak di sini. Maka kemudian saya berkata sama istri saya begini. Ini yang ibu bapak harus camkan baik-baik juga. Saya berkata begini, Mah, kita sekarang hidup karena Tuhan jagai, belas kasihani. Saya mau tanya ibu bapak, kalau kami berlima mati, penting gak mobil itu buat kami? Udah enggak kan? Kami gak punya banyak uang, ada di tabungan. Penting gak tabungan itu? Enggak. Istri saya punya perhiasan, gak banyak. Penting gak perhiasan itu? Udah enggak. Rumah yang gak berapa nilainya, penting gak? Enggak lagi. Kalau saya mati, itu udah lepas semua. Bayangin lima-limanya mati. Kalau lima-limanya mati, ini lenyap semua. Maka saya berkata sama istri saya dan juga sama anak-anak saya. Saya katakan, Tuhan sudah tunjukkan. Kalau misalnya kita mati, ini semua harta benda udah bakalan. Karena kita mati semua, ya keluarga saya sama keluarga istri saya kan yang punya hak kemudiannya sebagai waris kan. Ini bakalan diperebutkan sama mereka, tapi kita udah mati, udah gak ada gunanya. Maka kalau kita diberi kesempatan hidup, tidak boleh lagi terikat dengan materi. Katakan amin. Tidak boleh lagi terikat dengan materi. Maka kemudian langkah berikutnya, saya justru makin gila. Ada anak-anak jemaat yang gak mampu, kami beri beasiswa dari duit kami pribadi. Kemudian kemarin ada satu pengerja, bukan pengerja saya, pengerja GB yang lain. Anaknya kuliah di tempat yang lain. Kemudian saya tanya berapa kurangnya, segini. Saya katakan saya bayar sisanya, sebagiannya. Di angka terakhir itu, sekian juta rupiah. Kemudian di gereja kami ada beberapa kerusakan. Monitor rusak, saya beli. Kemudian mixer rusak, saya beli. Saya katakan, istri saya nanya, duitnya dari mana? Di bank masih ada duit untuk itu. Jangan takut, yang penting kita didik anak kita dua, pendidikan dan karakter. Sehingga kalau kita mati, anak kita bisa hidup dengan pendidikan dan karakter Kristus. Amin. Jadi kita gak perlu pusing harta kita berkurang. Amin ibu bapak. Semakin engkau terikat materi, waktu engkau mau pulang, dipanggil Tuhan, engkau bisa gak rela. Karena engkau akan meninggalkan materi. Waktu engkau terbang gitu, rohmu keluar dari tubuhmu gitu, kakimu diikat oleh materi, jadi gak bisa pergi ke atas begitu. Tetapi kalau engkau tidak terikat materi dari sekarang, ketika engkau dipanggil pulang, kematian bukan lagi menakutkan tetapi melegakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, musim akan selalu berganti. Tuhan selalu menolongku. WL Singers boleh bantu saya ya. Haleluya.